وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Marmut enak iwae. Terus kemudian kita artikan wong manut enak awake, bukan. Marmut enak iwae, wong manut enak imame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dari tadi malam ada acara untuk di sebuah bumi perkemahan. Kalau dulu kita sebut dengan istilah cai, tapi ini bumi perkemahan yang memang disewakan. Jadi ada beberapa tenda yang banyak sekali. Saya diminta untuk mengisi kepada sebuah perkumpulan para asatid yang di situ. Nah, ini yang biru-biru itu. Nah, saya diminta untuk mengisi para dai, para asatid untuk mengadakan camping, tapi bukan camping cai ya. Cuman camping hanya sekedar menghilangkan penat karena kita dakwah. Sehingga sesekali kita camping para asatid ada sekitar 100-an, mungkin sampai 150 insyaallah, kalau nggak salah lah ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pemandangan yang luar biasa. Ini ada jembatan kayu. Kemudian di sana ada pegunungan, insyaallah cocok untuk keluarga. Ini dekat dari rumah ya, paling dari rumah itu sekitar paling ya 4 kilo sampai 5 kilo lah, seperempat jam lah dari rumah saya di arah sana, di bawah sana. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang masalah kata-kata sakdermo ya. Memang kita kadang-kadang juga harus membahas beberapa perkataan-perkataan yang memang kita anggap perlu diluruskan atau perlu kita jeli dengan istilah sakdermo ya. Dikit-dikit kulo namung sakdermo lah, istilahnya seperti itulah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sakdermo itu sebenarnya bahasa Jawa yang kemudian saya pernah ceramah ya. Setelah saya pernah ceramah itu saya mengatakan sakdermo itu ternyata ya, misalnya saya bicara di kalangan umum ya, misalnya dengan kata-kata aku sakdermo niki, saya cuma sakdermo, ternyata mereka juga tidak paham tentang bahasa itu. Padahal bahasa Jawa, dalam kamus bahasa Jawa juga ada sakdermo, pakai D, bukan pakai G ya. Pakai D, kalau pakai G sakdermo malah. Dalam bahasa Jawa ada istilah sakdermo yang hampir diklaim nama itu menjadi kata-kata yang hampir menjadi segojangan. Bahasa Jawa ini segojangan itu ya hampir dianggap jadi kata-kata yang sangat luar biasa. Sedikit-sedikit dengan istilah sakdermo. Sakdermo itu kan cara bahasa panjangnya ya, saya hanya melakukan tugas. Ini tugas saya, kan seperti itu. Ini tugas saya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kata-kata sakdermo ini biasanya dipakai para pengurus-pengurus atau para penasehat atau para orang-orang yang sengaja memang biasanya melaksanakan amal sholih dengan keterbatasan kemampuannya. Jadi karena dia tidak mampu, maka dia ngomong dengan istilah sakdermo. Misal contoh, kula niku namung sakdermo. Nah, kula niku namung sakdermo, sing luwih pinter-pinter niku ten ngandhap.
si lebih pintar-pintar itu di bawah. Saya hanya sak dermo saja. Saya hanya apa itu istilahnya peteng banget. Saya hanya melakukan tugas dengan keterbatasan kemampuannya misalnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Peteng bang. Enak ini. Ya enak ini. Ya ini loh. Lah ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Lalu kadang-kadang kita berpikir gini, berpikirnya. Kadang yang di bawah itu lebih mampu mungkin dalam pengajian, dalam pengisian pengajian. Kemudian yang di atas yang mengisi itu jauh keilmuannya, tapi dengan kalimat kata-kata sakdermo menjadi orang-orang menjadi maklum. Oh iya sakdermo, dia juga pengurus, dia juga sakdermo tugas misalnya. Ada yang perlu kita ta'dil atau ada yang perlu kita benahi, ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, tentang masalah sakdermo. Kenapa? Karena ini masalah agama. Masalah yang dianggap menjadi masalah yang sangat luar biasa. Jadi nggak bisa seseorang dengan batas kemampuannya, dengan kemampuan yang minim sekali, kemudian dia manggung, kemudian dia menjadi penyeru pengarah umat dengan dengan istilahnya kemampuan yang ada. Bahkan nyaris tidak pernah belajar, bahkan nyaris dia tidak pernah meningkatkan keilmuan, hanya bermodal sakdermo. Dan bahkan kalimat sakdermo ini kalau dipakai orang-orang yang ternyata yang misalnya mampu dalam mengisi, saya lihat ada sisi-sisi untuk nyombongi, sombong misalnya. Misalnya saya sering mendengar seseorang yang tidak pernah mondok kemudian mengisi Al-Quran dengan pemahamannya, terlepas dari pemahamannya, ya. Dia mengatakan saya itu boten mondok loh, kalau namung modal sakdermo loh. Karena dia merasa lebih pintar, karena dia merasa lebih semangat, kemudian dia katakan sakdermo. Ada lagi yang dipakai orang-orang yang dari awal tadi, misalnya orang ngerti agomo, kemudian dia bermodal sakdermo ditaati. Itulah yang terjadi kepada Jogam atau kepada saudara tua kita. Kalau kita lihat kualitas para pengurus, kualitas para mubalek pun itu jauh dengan apa yang menjadi amanatnya. Nah, bahasanya seperti itu. Sudah amanati akeh, semangat ibadah, tetapi yang diamanatkan kepada mereka itu banyak, kemudian semangat beribadah, semangat membela, semangat ngaji dan lain sebagainya. Tetapi sayang yang memegang amanat adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, artinya yang minim dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, tak jarang kemudian di bawah itu banyak para sarjana, para profesor mungkin, para magister, para dokter, para orang-orang yang pintar, bahkan tentara pun. Kemudian dia hanya duduk di bawah padahal dia sebenarnya mampu. Dalam kalangan itu, saya berbicara dalam kalangan itu, bukan dalam kalangan yang lain. Sebenarnya dia mampu, tapi imam kelompok lulusan SD, imam darai lulusan SD, dengan hanya modal sakdermo itu kemudian awake dhewe nurut mantuk-mantuk. Padahal dalam urusan dunia saja kita harus tahu ini pakar atau tidak. Ini tahu atau tidak. Jadi dalam urusan dunia saja kita harus percaya kepada orang yang lebih tahu. Apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akhirat. Urusan dunia saja kita harus percaya kepada orang yang ahli misalnya. Lalu panjenengan dengan bermodal sakdermo itu, kemudian nyo awake dhewe manut lah. Terus manut wae apa enake sakdermo taat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, maka tentunya orang-orang yang di dalam yang punya SDM, saya yakin punya SDM semua, artinya sumber daya manusia yang lebih unggul daripada pengurus-pengurus, dengan harus kritis. Tidak cukup sakdermo pokoknya ini nggak cukup itu. Pokoknya mangkuling ini, pokoknya ini itu tidak cukup pokoknya. Kalau hanya kemudian mendengarkan, hanya
bermodal pokoknya mereka itu bukan nabi. Mereka bukan nabi yang dituntun oleh Allah langsung, bukan. Mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu. Mereka juga punya dosa, mereka juga punya keinginan-keinginan. Artinya panjenengan semua juga harus kritis. Nah, jadi bukan berarti kemudian pokoknya awake dhewe manut marmut enak iwae. Nah, terus kemudian kita artikan wong manut enak awake, bukan. Marmut enak iwae, wong manut enak imame. Dalam golongan inilah saya bicara, dalam golongan ini marmut enak iwae, kemudian wong manut enak imame. Enak imam bukan enak awake, itu kalimat-kalimat doktrin yang dimasukkan kepada kita. Ya pokoknya manut sampai dia nyarah pasrah, nanti surga neraka urusane kono. Kita diberikan akal. Panjenengan punya akal, punya SDM, jadi nggak bisa cukup sak dermo, itu nggak bisa. Nah, masyarul muslimin hafizakumullahu taala, semoga Anda tercerahkan, semoga Anda berpikir, semoga Anda yang mempunyai kesempatan yang saat ini mungkin sarjana yang SDM-nya lebih tinggi, kritislah bertanya. Nah, kok saya mimpin aku kok lulusan SD? Nggak bisa berhenti di situ. Ini masalah agama. Kalau masalah dunia saja Anda harus percaya kepada ahlinya, apalagi urusan agama. Masyarul muslimin hafizakumullahu taala, ini di sebuah wisata, alhamdulillah. Ini saya tadi pagi diminta untuk ngisi tentang metode dakwah atau tentang masalah dakwah di kalangan para asatid dan para semua laki-laki ya, semua ikhwan. Terus ini ada permainan itu, ada jembatan yang melingkar sana, ada pegunungan, ya cukup indah sekali lah. Kapan-kapan JRK nanti kajian di sini cocok kayaknya ya. Insya Allah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر